Oh, mana sih? Belum, belum mulai, jadi dekat dulu. Kak, ngomong itu loh, ini kita perasaan. Apa? Maksudnya, kak cobaan. Mana gak ada musik. Petik. Ada. Oh ya tah, tahu. Sekarang enggak. Loh, apa lihat? Apa itu? Nek ini ya wis itu. Coba zoom zoom. Mau tes suara nih. Loh, masa lewat ID meeting? Di record aja, belum mulai padahal. Sudah anak record. Jangan dulu. Belum mulai. Omongan. Nah, iya, omongan di record. Elek aja ini. Iya. Terus lagi. Ini Amerika Sembrono. Yang pertama itu. Oh ya, takon tuh bisa takon. Enggak, ya Allah. Ini mana saya? Padahal mau muncul loh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan keempat ya. Nah, ya. Berarti insya Allah kita akan membahas di pertemuan ini adalah bab istihadah. Insya Allah. Sebelumnya kita membahas ini dulu ya. Em, Pertanyaan kemarin ya. Kemarin pertanyaannya perempuan, saya bicim-bicim. Cek-cek, cek pesertanya. Sing tanya durung masuk iki sing tanya ini. Jadi kemarin kan ada pertanyaan, em, kalau seandainya dia kedatangan haid dan em, dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk sholat. Nah, seharusnya kan tidak wajib dikodok, tapi dia pengen dikodok. Nah, jadi gimana ini hukumnya? Ya kan kemarin sudah saya spill. Apa ini hukumnya? Ada sebagian ulama yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh. Nah, tapi dua-duanya ini tetap sholat yang dilaksanakan ini tidak sah hukumnya. Jadi gitu ya. Jadi ada yang berpendapat haram dan sholat yang dilakukan tidak sah, ada yang berpendapat makruh, tapi tetap tidak sah sholat ini. Jadi ahsan tidak usah dilakukan ya. Karena kalau makruh itu kalau ditinggalkan mendapat pahala, dilakukan tidak mendapat dosa dan tidak dapat apa-apa. Ya kan, tidak mendapat pahala juga. Jadi ya ahsan tidak usah dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan. Ahsan itu lebih baik tidak dilakukan. Oke. Kemudian apa lagi? Itu pertanyaannya ya.
Oh iya, ini juga apa ini namanya? em, karena hukumnya mengkodok sholat itu mengkodok sholat di masa haid. Kalau Fatimah, suaranya itu menggema atau menggaung kerumun suara. Terus em, sholat ini sholat jadi misalnya haid 5 hari, kan dia tidak sholat 5 hari berarti. Nah, dia pengen mengkodok sholat 5 hari ini. Nah ini hukumnya sebagian ulama ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan uh, tapi dua-duanya sama-sama menyatakan bahwa tidak sah sholatnya ini juga. Nah, berdasarkan ini, kemarin kan saya sempat menyertakan cerita apa ini salah satu guru saya yang ada kisah di rahim beliau sampai beliau mengalami pendarahan berkepanjangan. Yang dalam kemudian beliau mengkodok sholat beliau dalam waktu sekian tahun karena apa ini namanya darah yang beliau alami ini karena pendarahan berkepanjangan ini tadi. Nah, ini tidak bisa kita jadikan apa ini namanya sandaran ya atau landasan ya wis atau dasar untuk kita apa ini kemudian mengkodok. Saya menyertakan cerita itu sebetulnya tujuannya adalah supaya yang punya kodok sebelumnya, yang punya kodok puasa atau yang punya kodok sholat sebelumnya tidak berputus asa gitu loh. Meskipun apa ini kodoknya banyak, jadi bisa tetap semangat untuk melakukannya. Nah, saya juga tidak memahami keadaan beliau itu kenapa kok beliau apa ini mengkodoknya. Apakah beliau termasuk mutahiroh atau gimana? Karena kalau mutahiroh ada pendapat yang menyatakan kalau mutahiroh juga wajib mengkodok sholatnya. Siapa itu mutahiroh? Nah, itu insya Allah bakal kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tidak tahu pertemuan berapa ya. Nanti dilihat slotnya. Um, jadi mengkodok sholat di masa haid itu hukumnya sebagian menyatakan haram, sebagian menyatakan makruh. Nah, jadi cerita yang kemarin saya sertakan itu tujuannya untuk memotivasi orang-orang yang mempunyai kodok sholat banyak atau kodok puasa banyak supaya tidak putus asa. Nah, jadi apa yang beliau lakukan dengan kodok sholat beliau sekian tahun ini, wallah alam karena saya juga tidak memahami keadaan beliau apakah beliau termasuk mutakhir atau bukan dan lain sebagainya dan apa alasan beliau ya. Jadi itu tidak bisa dijadikan apa ini sandaran atau landasan supaya kita wah kita kodok juga dah kan ya. Karena hukumnya itu tadi, hukumnya mengkodok sholat di masa haid itu hukumnya em, haram, sebagian yang menyatakan haram, sebagian menyatakan makruh. Ya, habis ini bisa dipahami ya kakak-kakak, karena kita akan melanjutkan materi insya Allah. Nah, kita akan membahas materinya hari ini insya Allah bab istihadah. Wow, banyak sekali ini coretan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar bab istihadah. Definisinya apa istihadah itu? Nah, istihadah adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Apa ini maksudnya? Nah, kita lihat ini keterangannya. Yang pertama, ulama telah melakukan penelitian seputar darah wanita dan mereka hanya menemukan 3 jenis darah saja, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Karenanya, jika seorang wanita melihat darah yang tidak memenuhi syarat haid dan nifas, maka darah tersebut adalah istihadah. Nah, jadi di sini kan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan darahnya darah yang keluar dari rahim, dari vaginanya seorang wanita itu hanya ada 3 macam, ya, yakni haid, nifas, dan istihadah. Tidak ada macam yang keempat. Nah, dan masing-masing ini punya definisi sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau seandainya kita keluar darah, kita cocokkan dulu. Hmm.
Nah, jadi seandainya kita melihat darah, ya apa ini? Jadi tiba-tiba wafat, dia wafat. Oh, kena nih kita, racing kan? Oh, gitu dah. Bikin nutup apa kakak? Nah, terima kasih kakak. Nah, kita sekarang kalau seandainya kita melihat darah, ya, kita melihat darah. Nah, maka apa yang pertama kali kita lakukan? Nah, yang pertama kali kita lakukan kita cocokkan si darah ini dengan syarat-syaratnya head dan nifas dulu. Ini memenuhi nggak syarat-syarat nifas? Oh, enggak. Saya ini nggak hamil. Jadi nggak mungkin ini darah nifas. Berarti dicoret. Kemungkinan darah ini dihubungi nifas, coret. Kemudian yang kedua kita cocokkan dengan syaratnya head. Oh, dia memenuhi syarat-syaratnya head. Nah, berarti kita hukumi HF. Oh enggak, dia tidak memenuhi syarat head misalnya. Darahnya kurang dari 24 jam. Apakah kita coret kemungkinan untuk dihukumi HF? Nah, karena dia bukan nifas, bukan juga HF, maka tidak lain tidak bukan dia adalah istihadah. Begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu, nah ini, oh, saya bikin, tak ngilik lagi. Yes. Yes. Nah, jadi yang dimaksud di sini, karenanya jika seorang wanita melihat darah yang tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas, maka darah tersebut adalah istihadah. Nah, jadi apabila kita melihat darah, kita cocokkan dulu darah tersebut dengan syarat-syaratnya haid dan nifas. Nah, apabila darah tersebut memenuhi syarat-syarat nifas, maka darah tersebut dihukumi nifas. Oh, tidak memenuhi, maka kita lihat syarat-syarat haid. Dia memenuhi nggak syarat-syarat haid? Kalau seandainya darah tadi memenuhi syarat-syarat haid, maka darah tersebut dihukumi haid. Tapi kalau sudah tidak memenuhi syarat-syarat haid, tidak juga memenuhi syarat-syarat nifas, maka darah tersebut dihukumi istihadah. Gitu ya kakak-kakak. Bisa difahami ya. Sekarang kita ke keterangan yang nomor dua. Istihadah adalah istilah untuk darah. Sedangkan wanita yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Nah, jadi darahnya itu namanya istihadah, perempuan yang mengalaminya namanya mustahadah. Nah, nah, ini istilah untuk darah, namanya istihadah, ini istilah untuk darah. Nah, wanitanya disebut mustahadah, perempuan yang mengalaminya disebut mustahadah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dua macam istihadah. Jadi di sini ada dua macam istihadah. Yang pertama, yang pertama kakak Jopi, Jopi, oh Jopi, Jopi di sana dulu. Ayo,
Apa? Iya, iya, boleh, boleh. Salah, wis. Salah. Ya. Maafkan ya pemirsa, ada iklannya sebentar. Oke, sekarang kita membahas kedua macam istihadah. Nah, macam yang pertama, sebelum haid dan nifas atau tidak bersambung dengan haid atau nifas. Di sini hukumnya jelas dan tidak perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah. Gimana ini contohnya? Sekarang kita bahas. Lebih. Kakak, oh, Maris. Lebih. Iya, iya. Saya sana dulu. Kakak Fatima, kakak Fatima di sini enggak? Kak bejano kak. Enggak metu nih iku nih. Pilihan nih. Pilihan nih. Pulpen nih. Pulpen. Kak, bukan di situ kakak. Yang di situ, yang di tengah itu loh. Kakak, ajo, kakak Fatima iki loh, sih gini loh, gini loh, gini. Kono anu nih. Sebentar ya kakak-kakak, ibu-ibu. Nah, iya wes lah. Nah, sekarang kita bahas macam istihadah yang pertama. Dia punya nama lain. Nama lainnya dia adalah Imro'ah alaiha bagiyatuh. Imro'ah alaiha bagiyatuh. Di sini ini kalau diartikan, Imro'ah perempuan. Alaiha bagiyatuh. Bagiyatuh itu artinya sisa suci. Alaiha yang wajib dia sempurnakan. Jadi, Imro'ah alaiha bagiyatuh. Ini perempuan yang wajib menyempurnakan sisa sucinya. Ini macam istihadah yang pertama. Kayak apa gambarannya? Seperti ini gambarannya. Jadi ada orang perempuan melihat darah selama 10 hari. Darah. Kemudian bersih. Nah, ini bersih. Kemudian keluar lagi darah kedua. Nah, dan keluarnya darah kedua ini disyaratkan harus melewati 15 hari. Bisa di hari ke-16 dan seterusnya. Nah, anggap dia di sini keluar darah di hari ke-16 dan 17. Nah, ini berarti darah di hari ke-16 dan ke-17 kan tidak bisa dihukumi haid. Kenapa tidak bisa dihukumi haid? Karena dia sudah keluar dari masa haid. Masa haid minimal adalah 15 hari. Nah, ini darahnya keluar di hari ke-16 dan di hari ke-17. Nah, berarti darah ini dihukumi istihadah. Kenapa dia dihukumi istihadah di sini? Karena bersihnya atau sucinya di sini masih kurang. Sucinya di sini baru 5 hari. Sedangkan minimalnya suci adalah 15 hari. Jadi dia masih kurang 10 hari sucinya. Nah, dan masih belum genap ini sucinya, dia sudah keluar darah di hari ke-16 dan ke-17. Nah, maka darah di hari ke-16 dan ke-17 ini dihukumi istihadah karena masa sucinya belum genap. Darah di hari ke-16 dan ke-17 dihukum istihadah karena darah ini digunakan untuk menyempurnakan sisa sucinya yang kurang.
Jadi perempuan ini dihukumi suci, darahnya dihukumi istihadah. Karena masa sucinya yang masih kurang. Inilah yang dimaksud imro'ah alaiha bagiyat. Perempuan yang harus menyempurnakan sisa sucinya. Karena sucinya masih kurang. Masih belum genap 15 hari. Sampai di sini bisa dipahami nggak ini kakak-kakak? Boleh dong komentarnya. Bisa dipahami nggak ini penjelasannya? Imro'ah alaiha bagiyat tuhur. Ini masih penjelasannya kemarin ini. Bisa dipahami nggak? Yang lainnya bisa dipahami? Kalau belum bisa dipaham, bilang ya. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya. Jadi ini macam istihadah yang pertama. Imro'ah alaiha bagiyatu tuhur. Sekarang kita akan membahas macam yang kedua. Kita akan bahas macam yang kedua, yakni head yang bersambung, head yang bersambung. Darah istihadahnya bersambung dengan head dan nifas. Di mana ini hukumnya? Perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah untuk mengetahui mana darah istihadah dan mana yang bukan. Nah, ini beda dengan istihadah macam yang pertama. Atau kita singkat saja, um, bukan info alaiha bagian tutuhar, kita singkat saja menjadi bagian tutuhar. Ya, bagian tutuhar. Nah, nah, sedangkan perempuan yang mengalami istihadah macam yang kedua ini, baru barulah kita namakan dia mustahadah. Nah, perempuan mustahadah ini untuk menghukuminya ini perlu kita hubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah untuk mengetahui mana darah istihadah dan mana yang bukan. Jadi, kalau bagian tuduhan itu gampang, hukumnya jelas, gampang juga. Tidak perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah. Jadi, perempuan mustahadah ini ada 7 macam. Perempuan mustahadah ada 7 macam, ya. Ada ya, ini mustahadah ini ada 7 macam. Ya. Ada mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah mumayyizah. Ada mubtadaah ghairu mumayyizah. Ada mu'tadah, mu'tadah mumayyizah. Ada mu'tadah ghairu mumayyizah. Ada mutahayyirah. Mutahayyirah ini artinya perempuan bingung dan membingungkan. Mutahayyirah. Ada mutahayyirah mutlaqah. Ada mutahayyirah. Mutahayyirah ini ada beberapa jenis juga. Mutahayyirah enggak perlu dicatat ini ya, karena akan ada pembahasannya sendiri. Zakirah lil waqt. Ini mutahayyirah mutlaqah. Ada mutahayyirah zakirah lil adad. Nah, ada 7 macam. Kalau macam mustahadah yang kedua, nah, kita perlu melihat 7 gambaran perempuan ini. Dia masuk yang mana ini? Nah, baru kita bisa menghukuminya.
Nah, sedangkan gambaran yang pertama, gampang hukumnya jelas. Tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran. Nggak usah udah ngelihat gambaran tujuh ini nggak perlu. Kalau mustahil jenis yang pertama, yaitu tadi bagiyatu tuhur, imro'ah alaiha bagiyatu tuhur. Nah, tidak perlu sudah melihat tujuh gambaran, tujuh macam perempuan mustahil itu tidak perlu. Darah pokoknya yang apa ini namanya sucinya yang kurang disempurnakan, kalau ada lebihnya jadi head baru. Nah, ini gampang. Seperti yang kemarin. Sedangkan mustahadoh, bedanya apa ini si mustahadoh? Nah, ini gambaran mustahadoh. Jadi ada mustahadoh dalam head, ada mustahadoh dalam nifas. Gambaran mustahadoh dalam head. Jadi ini perempuan melihat darah keluar terus selama 20 hari. Ini darah keluar terus tidak terputus selama 20 hari. Nah, ini namanya mustahadoh. Gak bisa nih kita hukum ini. 1 sampai 15 ini HF. Terus 16 sampai 20 ini istihadoh. No, ini big no. Ini salah besar. Menghukumi yang seperti ini salah besar ya. Karena tidak bisa kita menghukuminya. Kecuali kalau kita sudah melihat tujuh gambaran tadi. Setelah melihat tujuh gambaran ini. Nah, dia masuk yang mana baru kita pakai hukum. Ini mustahadoh fil head. Sekarang mustahadoh fil nifas gambarannya gimana? Ada perempuan setelah melahirkan dia melihat darah selama 70 hari non-stop keluar terus. Bisa anu ini kayaknya perlu ditransfusi ya kalau keluar darah terus ini selama 70 hari. Nah, nah ini namanya mustahadoh fil nifas. Nah, nggak bisa, oh ini 1 sampai 60 ini hukumnya nifas, sisanya itu istihadah atau sisanya haid. No, salah. Nggak seperti itu hukumnya. Jelas ya? Terus gimana hukumnya? Nah, kita masukkan ke salah satu, kita cocokkan dia masuk gambaran yang mana? Apakah mubtada'ah mumayyizah? Apakah mubtada'ah ghairu mumayyizah? Mu'tadah mumayyizah atau mu'tadah ghairu mumayyizah? Atau dia mutahiran mutlaqah, mutahiran dzakirah lil wakit atau mutahiran dzakirah lil adad? Nah, dia masuk yang mana? Dari tujuh gambaran ini. Nah, setelah itu baru kita bisa menghukumi mana haidnya, mana istihadahnya, mana nifasnya, mana istihadahnya. Setelah melihat tujuh gambaran tadi. Ada gambaran lain, gambaran mustahadah yang lain. Mustahadah di dalam had. Contohnya seperti apa? Nah, Allah. Jadi dia melihat darah selama 10 hari. Hari pertama sampai hari ke-10 dia melihat darah. Kemudian dari ke-11 sampai ke-14 bersih. Kemudian di hari ke-15, 16, 17 dia melihat darah. Nah, yang perlu kita perhatikan, darah yang kedua ini darah pertama, ini darah kedua, munculnya masih dalam masa haid, yakni masih dalam hari dimulai di hari ke-15 dan berlanjut sampai di luar masa haid. Nah, maka yang seperti ini dihukumi mustahadoh. Berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, kalau imro'ah alaiha bagiyat itu darah yang kedua, ini darah yang nomor dua, darah pertama, ini darah yang kedua, darah keduanya itu keluar di luar masa haid, yakni hari ke-16 dan seterusnya. Nih. Tetapi kalau mustahadoh, darah apa bedanya? Nah, bedanya adalah yang bisa kita lihat adalah di hari ke-15 dan ke-16. Di hari ke-15 dan 16 jika bersambung ada darah, maka dia masuknya adalah mustahadoh. Nah, gimana kita ngelihatnya? Jadi, anggap dia
Ini kita sambung aja ya. Dia memulai HF tanggal 31 misalnya. 31 apa? Saya kemarin bulan sekarang bulan apa? Ya? Agustus. Lah. Kemarin berarti bulan apa? Juli. Juli 31 hari ya. Ya. Ini anggap dia keluar darah di tanggal 31 Juli di waktu zuhur. Nah, maka akan terhitung satu hari adalah di tanggal 1 di waktu zuhur juga. Di waktu zuhur juga. Nah, itu terhitung satu hari. Nanti di tanggal 2 di waktu zuhur baru terhitung 2 hari. Tanggal 3 di waktu zuhur baru terhitung 3 hari. Nah, sekarang berarti hitungan hari ke-15 juga akan berakhir di waktu zuhur. Sekarang kita lihat, di waktu zuhur, dari waktu zuhur, sebelum zuhur, sampai zuhur dan melewati zuhur, ini bersambung ada darah atau tidak? Di waktu zuhur sampai melewati zuhur, berarti melewati zuhur kan sudah masuk di hari ke-16. Nah, ini bersambung ada darah atau tidak? Kalau bersambung, maka jatuhnya adalah mustahadoh. Kalau mustahadoh harus melihat 7 gambaran perempuan ini. Jadi perbedaannya di sini adalah di hari ke-15 dan 16. Jika bersambung, nah ini kan bisa dilihat ya, darah kedua di sini keluarnya adalah di hari ke-15, yang mana masih termasuk masa haid. Dan keluar terus bersambung sampai hari ke-16. Nah ini, sampai hari ke-16, maka dia jatuhnya adalah mustahadah. Tetapi jika darah kedua itu munculnya tidak bersambung dengan darah di dalam masa haid, ini munculnya kan di sini di hari ke-16, di luar masa haid, nah, maka dia bukan masuk kepada mustahadah, dia masuknya adalah imro'ah alaiha bagiyatut tuhur, perempuan yang harus menyempurnakan sisa sucinya. Dan hukumnya gampang, tinggal menyempurnakan sucinya kurang berapa, ditambahkan, terus habis itu kalau masih ada sisa darahnya, masih keluar darah berarti dihukumi haid baru. Tetapi kalau mustahadah tidak tidak semudah itu menghukumi. Nah, harus melihat 7 macam gambaran ini. Dia masuk yang mana baru kita pakai hukum. Bisa dipahami enggak ini? Hadirat. Nah, ini kita juga membahas nifasnya. Nifasnya juga begitu, sama. Ya, ini wiladah, dia melahirkan. Melahirkan di waktu zuhur, keluar anaknya di waktu zuhur. Nanti di waktu zuhur juga, di tanggal 1, ini anggap melahirkannya di tanggal 31 ya. Nah, nanti di waktu zuhur, di tanggal 1 baru terhitung hitungan 1 hari. Begitu juga nanti di tanggal 2 di waktu zuhur berarti terhitung sudah nifas selama 2 hari. Di waktu zuhur tanggal 3 berarti sudah terhitung nifas sudah 3 hari. Begitu melewati zuhur berarti sudah masuk hari ke-4 dan seterusnya. Begitu juga di hari ke-60. Ini kita lihat di waktu zuhur di hari ke-60. Ini bersambung nggak ada darah dengan hari ke-61. Kalau bersambung, di waktu zuhur ini bersambung, sampai setelah zuhur keluar ada darah, maka dia masuknya adalah ke mustahadah. Yang harus melihat 7 gambaran ini. Tetapi jika tidak bersambung, misalnya darahnya sebelum zuhur sudah berhenti, baru nanti setelah zuhur dapat 1 jam, keluar lagi darah. Nah, ini kan tidak bersambung. Darah di hari ke-60 dan ke-61 ada selanya sebentar. Nah, setelah sebentar ini sudah bisa menyelamatkan dia, merubah hukumnya. Yang asalnya dia bisa jatuh menjadi hukum mustahadah, berubah dari 1 sampai 60 dihukumi nifas,
Kemudian setelah sebentar itu dihukumi suci, kemudian darah setelahnya baru dihukumi haid. Jadi setelah meskipun sebentar itu tadi, meskipun 5 menit, 1 menit misalnya, pokoknya ada setelah sebentar itu sudah bisa menyelamatkan dia daripada hukum mustahadah. Ya, jadi perlu diperhatikan sampai sedetail itu. Ini mustahadah. Bisa dipahami enggak? Perbedaan mustahadah dan imra'ah alaiha bagiyatut tuhur. Bisa dipahami enggak hadirat? Silahkan bisa dicek, bisa dipahami enggak ini? Yang lainnya, apakah masih belum paham juga? Nah, kalau nggak tahu pasti waktunya gimana ya. Makanya itu kan, di apa ini namanya, kalau darahnya sudah mendekati hari ke-15, nah ini sudah diperhatikan sudah masa keluarnya. Makanya itu dilihat kakak Nahda. Kalau sudah mendekati, sudah 15 hari dia. Nah, mendekati waktunya kita perhatikan sudah waktu duhurnya itu kita perhatikan misalnya duhur keluarnya kita perhatikan waktu duhur itu. Oke, karena ada yang lainnya, Rek. Yang lainnya masih kurang paham juga, tak? Tidak terdeteksi. Kenapa tidak terdeteksi? Terdeteksi kok, Mbak Lis. Ibu Lis. Nih, mana ini? Kita. Nah, kita kembali lagi. Menjelaskan lagi imro'ah alaiha bagiyatut tuhur atau kita singkat bagiyatut tuhur aja ya. Nah, bagiyatut tuhur ini darah pertama di sini, kemudian keluar lagi darah kedua. Darah keduanya keluar setelah melewati 15 hari. Yakni di hari ke-16 dan seterusnya. Bukan di hari ke-14, 14, 15, 14, 15 dan bersambung dengan hari ke-16. Nah, ini jatuhnya istihadah kalau seperti itu. Kalau imro'ah alaiha bagiyatut tuhur, darah kedua ini keluarnya di luar masa haid. Ini setelah melewati 15 hari. Ini hari ke-16 dan seterusnya. Itu bagiyatut tuhur. Itu yang kemarin kita latihan itu ya. Nah, sekarang kalau mustahadoh, mustahadoh itu perbedaannya terletak di hari ke-15 dan 16. Kita lihat di hari ke-15 dan ke-16 ini. Perpindahannya. Hmm. Anggap dia keluarnya waktu duhur. Maka hari ke-15 juga akan berakhir di waktu duhur. Nah, kita lihat di waktu duhur ini tadi. Di waktu duhur ini kita lihat apakah bersambung dengan darah setelah duhur. Kalau bersambung ada darah dari sebelum duhur sampai duhur, sampai setelah duhur bersambung ada darah, keluar darah terus, nah, maka dia jatuhnya adalah mustahab. Hukumnya adalah mustahab. Begitu juga dengan nifas. Yang perlu kita perhatikan di masa nifas adalah perpindahan dari hari ke-60 ke 61. Meskipun ada selang sebentar, nah itu sudah bisa merubah hukum. Kalau seandainya dia melahirkan di waktu zuhur, otomatis hari ke-60 di waktu zuhur ini. Dan setelah zuhur ini bersambung ada darah atau enggak? Oh, enggak ada. Bersih misalnya. Baru keluar lagi darah tanggal hari ke-62 atau 1 jam setelah zuhur. Nah, ini sudah bisa merubah hukum. Nah, kalau seandainya keluarnya darahnya adalah 1 jam setelah zuhur, maka hukumnya gampang. Dari 1 sampai 60 dihukumi nifas. Yang keluar darah itu dihukumi nifas. Kemudian yang bersih 1 jam itu dihukumi suci. Kemudian darah yang keluar setelahnya baru dihukumi haid.
Jadi waktu yang krusial, krusial adalah bagi HF, bagi mustahadzatul haid adalah di hari ke-15 dan 16 dan mustahadzatul nifas satu. Itu yang perlu kita jadikan pegangan. Gitu. Ini sampai sini bisa dibedakan nggak ini kakak-kakak yang lain? Ya, flek kecoklatan juga termasuk darah ya. Berarti di hari ke-15 asar wajib sholat. Nah, iya, kita nggak bisa langsung hari ke-15 apa ini asar wajib sholat. Sebetulnya kita harus melihat dulu dia masuk mustahadah yang mana kakak Nahda. Dia masuk mustahadah yang mana? Sukron. Sukron kakak Fatimah. Nah, dia masuk mustahadah yang mana? Baru kita bisa menghubungi. Jadi sebelum kita mengetahui dia masuk mustahadah yang mana ya belum bisa menghubungi kan. Nah, kan kita belum belajar itu. 7 macam mustahadah itu tadi. Jadi ya, nanti kalau sudah kita pelajari baru kita bisa menghubungi. Kakak Nahda, kakak Nahda. Ya, boh. Kakak Nahda, paham tak? Yang lainnya. Zainab Nabila tadi sudah paham belum Zainab? Mana yang belum paham ini? Yang belum paham tadi, Anissa harus paham ya. Ini siapa lagi tadi? Zainab Nabila. Zainab Nabila. Ini Zainab Nabila ini. Kemana kamu Nab? Zainab. 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 Ya apa Zainab harus paham tak belum? Nah, ini kayak sedang tidak di tempat ini. Ya, Her. Sekarang ada lagi satu gambaran. Oh, sudah ya, alhamdulillah. Sekarang ada lagi satu gambaran yang bikin greget. Bikin greget. Kita kembali ke gambaran yang pertama. Kita bikin gambaran lagi yang mirip dengan gambaran yang pertama. Ya, ini dia melihat darah 1 sampai 10. Ini mustahil. Bukan. Ini hari pertama sampai hari ke-10 dia melihat darah. Kemudian dia ngelihat bersih dari hari 11 sampai 15 ini bersih. Bersih. Kemudian di hari ke-16 baru keluar, 16, 17 keluar darah. Nah, ini kan masuknya adalah um, bagi ya tutuhan. Itu yang hukumnya gampang tadi itu. Nah, sekarang ada lagi satu jenis mustahadah yang bikin greget. Siapakah dia? Namanya Datu Takotuk. Jadi, gambarannya gimana itu dia si apa ini si Datu Takotuk ini? Gambarannya dia di hari ke berapa ya? Ke-6 misalnya. Nah, dari 1 sampai 5 ini ada darah. Di hari ke-6 ini dia bersih. Kemudian di hari ke-7 sampai ke-10 ini keluar lagi darah. Kemudian hari ke-11 sampai 15 bersih, 16, 17 keluar darah. Nah, maka dia dihukumi seperti hukumnya mustahadah harus dikembalikan kepada 7 gambaran ini. Kenapa? Karena dia masuknya adalah kepada mustahadah zatut takot. Zatut takot ya ini perempuan yang terputus-putus, darahnya terputus-putus. Nah, ini kan keluar keluar darah, keluar darah lagi, bersih lagi, keluar darah lagi. Maka dia namanya adalah zatut takot. Zatut takoto ini hukumnya sama dengan mustahadah. Dia harus dikembalikan kepada 7 gambaran perempuan ini. Ya masuk yang mana baru kita bisa menghukumi. Meskipun di sini di hari ke-15 dan ke-16-nya tidak bersambung ada darah. Kan tidak bersambung ini kan ada darah, nggak bersambung.
Hari ke-15-nya bersih di sini. Baru keluar lagi darah di hari ke-16. Tetapi karena dalam masa 15 hari ini, dalam masa 15 hari ini, dia terputus lebih dari sekali. Nah, ini. Dia terputus lebih dari sekali. Ya kan? Dia terputusnya di sini 2 kali. Nah, maka dia masuknya adalah mustahado datut takotu. Hukumnya sama harus dikembalikan kepada 7 gambaran perempuan. 7 gambaran perempuan mustahado. Sampai sini ada bisa nggak dipahami nih si bagian tutupan. Jadi yang dikembalikan kepada 7 gambaran perempuan ini, yang dikembalikan kepada 7 gambaran perempuan mustahado itu adalah wait, 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 adalah la tutakotu sama mustahado. Sedangkan imro'ah alaiha begitu tuhur hukumnya itu sing paling gampang. Ya ini tinggal menyempurnakan sucinya yang kurang. Sudah. Kalau mustahada dan tadu takotu harus melihat harus kembali kepada 7 gambaran ini. Sampai di sini ada apakah bisa dipahami? Iya, 7 gambaran perempuan mustahadah masih belum diterangkan emang Anissa. Belum itu. Karena itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita bahas mana dulu yang namanya mustahadah. Macam-macamnya nanti 7 macam itu nanti dibahas pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, tuh. Oh ya, ulang lagi yang terakhir. Oh ya Her. Yang lainnya gimana ini? Oke, oke. Sekarang kita balik lagi ke gambarannya lagi. Ah, ini. Imro'ah alaiha bakiyatuh. Kita balik lagi ke imro'ah alaiha bakiyatuh. Imro'ah alaiha bakiyatuh, yakni di sini. Nah, darah keduanya di sini keluarnya di luar masa haid, yakni hari ke-16 dan seterusnya. Ini imro'ah alaiha bakiyatuh atau bakiyatuh lah. Kita nyingkatnya begitu, bakiyatuh. Nah, itu yang hukumnya paling gampang. Nah, bedanya apa dengan sidatu takotu? Kalau sidatu takotu, dia ini darahnya, betul ini di hari ke-15 dan ke-16 tidak bersambung. Ya kan? Yang mana mustahado bersambung kan? Di hari ke-16 dan di hari ke-15 dan ke-16 ini ada darah, bersambung ada darah. Kalau datu takotu tidak bersambung, tapi dikembalikan kepada 7 gambaran perempuan mustahado itu. Nah, seperti apa yang Datu Takutu ini? Jadi dalam masa 15 hari ini, dia terputus darahnya lebih dari sekali. Nah, ini di sini kan, ini keluar darah, kemudian terputus 1 kali. Terus keluar darah lagi terputus lagi 2 kali. Ya kan? Ini dalam masa 15 hari terputusnya. Lebih dari dia terputus lebih dari sekali dalam masa 15 hari. Maka dia namanya adalah wanita Zatut Takotu. Zatut Takotu ini dikembalikan juga kepada 7 gambaran ini. 7 gambaran mustahadah yang belum kita pelajari. Insya Allah akan kita pelajari. Itu bisa difahami perbedaannya ini kakak-kakak sampai sini gimana? Bisa dipahami? Insya Allah paham. Saya insya Allah tidak paham ini. Ya Pak, yang lainnya, yang hadir. Yang lain.
Karena kita akan berlatih. Kita akan berlatih untuk membedakan mana bagian tuhar, mana datu takoto, dan mana mustahil. Mana? Siap untuk berlatih? Apakah sudah siap untuk latihan ini? Gimana kakak-kakak, ibu-ibu, Ibu Lis, gimana Ibu Lis? Sudah siap Ibu Lis untuk berlatih? Mana ini Ibu Lis? Oh. Saya, kita berlatih ya. Saya dulu, saya kok sepingin ini kan? Saya dulu, dulu, dulu. Oh, kakak Gaya baru bergabung. Her. Oh ya, mau lihat catatannya lagi. Nih, nih catatannya ya. Banyak sekali nih. No, no. Mana yang datu tak petuk dah? Ini datu tak petuk. Sekalian kita bikin soal. Yuk, siap ya? Ayo ini mana semangatnya ini, kakak-kakak, ibu-ibu. Mana ini yang jawab? Cuman berapa biji nih yang jawab ini? Mana ini yang lainnya ini? Iya. Untuk membedakan yang mustahado, yang mustahado. No, ini tidak apa. No, ini mustahado. Ini mustahado. Di sini mustahadonya. Oh, itu. Siap ya, kakak-kakak. Sekarang soal yang pertama. Ada seorang perempuan. Seorang perempuan dia melihat darah selama 17 hari keluar darah. Nah, apa hukumnya ini? Yang teliti ya, ibu-ibu, kakak-kakak, silakan dijawab. Apa ini hukumnya ini? Sudah ada yang menjawab? Yang lainnya mana? Kakak Nahda mana kakak Nahda ini? Kakak Nahda apa hukumannya kakak Nahda? Oh iya, iki Marisin. Ya, betul ya. Jawabannya adalah mustahab. Jadi, ini tidak bisa kita hukumi ya, ibu-ibu. Sekali lagi, kita tidak bisa menghukumi 1 sampai 15, kita hukumi HS, sisanya istihadoh. Tidak bisa dihukumi seperti itu ya. Jadi, harus dikembalikan kepada 7 gambaran mustahadoh. Dia masuk yang mana, baru bisa kita hukumi. Nah, sekarang kita menuju soal yang kedua. Soal yang kedua, ada seorang perempuan melihat 8 hari darah, kemudian 8 hari bersih, kemudian 5 hari darah. Nah, hukumnya apa nih perempuan ini nih? Loh, kakak Fatimah nyandi. Yo, silahkan dijawab ini kakak-kakak perempuan ini nih, yang nomor 2 ini namanya perempuan apa? Yo, yang lainnya, yang lainnya. Mana ini? Ibu Lis, ditunggu jawabannya ya. Mana ini Ibu Lis ini?
Ya, jawabannya adalah bagi yaitu Tuher. Ini Anissa masih salah ya. Kakak Anissa masih salah ya. Nah, Kakak Anissa coba ini diperhatikan ya. Di sini soalnya gambarannya di sini ini tidak terputus-putus ini. Dalam 15 hari dia hanya terputus sekali. Ya, ini terputusnya cuma ini toh kan sekali. Kemudian keluar lagi darah. Nah, kan terputusnya tidak lebih daripada sekali. Dia terputus cuma sekali, bukan dua kali. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Bagi yaitu Tuher. Ini 8 hari pertama dihukumi apa? HR. Terus setelah itu 8 hari bersih dihukumi apa? Suci. Nah, 5 hari darah dihukumi apa? Nah, kita lihat di sini sucinya baru dapat 8 hari. Masih kurang karena minimalnya suci adalah 15 hari. Nah, masih kurang di situ maka 5 hari darah ini semuanya dihukumi istihadah. Nah, ini namanya perempuan. Salah. Bagi ya tutur. Nah, dia ini punya kewajiban untuk menyempurnakan sisa sucinya. Karena sucinya di sini baru 8 hari masih kurang. Sudah keluar lagi darah. Maka harus disempurnakan sisa sucinya yang kurang tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke nomor 3. Nomor 3. Siap ini kakak-kakak, ibu-ibu. Nah, nomor 3, seorang perempuan melihat 6 hari darah, kemudian 5 hari bersih, kemudian 3 hari darah, kemudian 4 hari bersih. Yang teliti ya ibu-ibu. Kemudian melihat lagi 2 hari darah. Apakah hukumnya perempuan ini? Silahkan dijawab, Pak Ando. Apa hukumnya dia? Ya, baru satu orang yang jawab ya. Dari Takoto. Takoto. Yang lain yang mana ini? Mana nih Anissa ini? Mana jawabannya Anissa? Ya Allah, Zatu Takoto. Takoto. Aduh. Takotsu, takotsu. Bukan takoto. Nah, ini Bulis sudah muncul ini Bulis. Hmm. Nah, ada yang coba Kia tutup hari ini. Nah, yuk kita bahas ini. Nah, sini. Nah, 6 hari darah. Kemudian terputus. Terputus selama 5 hari. Berarti 3 hari darah ini kita bikin begini aja ya. 1 sampai 6 darah. Kemudian 5 hari bersih. Berarti 7, 8, 9, 10, 11. 7 sampai 11 hari. Sampai hari ke-11 bersih. Nah, kemudian 12
13, 14. Nah, 3 hari lagi melihat darah. Nah, kemudian di hari ke 15, waduh, tidak cukup. 15, 15, 16, 17, 18. Sampai hari ke 18. Ini bersih lagi. Kemudian ke 19, 20. Nah, ini darah. Ini masuknya ke mana? Masuknya adalah zatut takottu. Zatut takottu. Nah, kenapa? Karena coba dilihat, diperhatikan di sini. Dia terputus dalam 15 hari. Ini lebih dari sekali. Nah, ini terputus lagi. Meskipun terputusnya apa ini bersambung dengan hari di luar 15 hari, yakni hari ke-16 dan seterusnya. Nah, tetap maksudnya di sini adalah zatut takottu. Bisa difahami ini, kakak-kakak? Nah, ini betul nih. Masih banyak kan. Ya, sekarang kita menuju soal berikutnya. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Seorang wanita melihat 6 hari darah, kemudian 6 hari bersih, kemudian melihat lagi 6 hari darah. 6, 6, 6. Hukumnya perempuan ini apa? Silahkan dijawab, ibu-ibu, kakak-kakak. Ayo, apa jawabannya? Yo, mana ini belum ada yang jawab ini. Yang lainnya? Nah, yuk kita bahas yuk, dibahas yuk. Nah, sekarang dia melihat hari pertama sampai hari ke-6 darah, kemudian di hari ke-7 sampai hari ke-12 bersih. Nah, kemudian di hari ke-13, 14 sampai hari ke-18, nah, dia melihat darah. Nah, ini di sini di mana ada hari ke-15 dan ke-16-nya, di sini adalah dia melihat darah bersambung. Di hari ke-15 dan ke-16-nya di sini bersambung ada darah. Maka dia jatuhnya dihukumi mustahadoh. Nah, mustahadoh. Betul ya, sebagian besar sudah jawab betul ini ya. Sekarang soal terakhir, soal nomor 5. Soal nomor 5 yang terakhir. Seorang perempuan melihat 2 hari darah, kemudian 1 hari bersih, kemudian 6 hari darah, kemudian 3 hari bersih, kemudian melihat lagi 2 hari darah. Nah, silahkan dijawab. Apa ini hukumnya si perempuan ini? Langsung dijawab. Nah, apa nih hukumnya? Yo, apa ini hukumnya?
Mana yang lain? Nah, berarti ini masih ada orang-orang yang teliti ya. Sekarang kita bahas. Nah, 2 hari. Nih, 1, 2, ini ada darah. Kemudian bersih selama 1 hari. Hari ketiga bersih. Oke, itu aja wes. Terus bersih selama 6 hari. Berarti 4 sampai hari ke-9 ini hukumnya ada darah lagi D. Kemudian 3 hari lagi bersih. Berarti 11 sampai 12 ini bersih. Nah, kemudian ada lagi darah selama 2 hari. Ya, ini hari ke-13 dan ke-14 ada darah. Nah, ini semuanya bersih darah. Semuanya memang terputus-putus, tapi semuanya masih dalam masa 15. Jadi, semuanya dari darah yang pertama sampai ke-14 ini semuanya dihukumi H. Semuanya dihukumi HM. Kenapa? Karena tidak melewati 15 hari. Betul memang bersih, keluar darah, bersih lagi, ada darah lagi. Nah, tetapi di sini semuanya masih dalam masa 15 hari. Maka semuanya dihukumi HM dari hari pertama sampai hari ke-14. Jadi dia mengalami HM selama 14 hari. Karena bersih yang diapit oleh dua darah juga dihukumi HM. Bersih yang diapit oleh dua darah HM dihukumi HM. Jadi masih ada yang terjebak kayak ini ya. Bisa dipahami nih ya. Nah, sudah terlambat ya. Yang moralat sudah terlambat. Nah, sekarang kita ini sampai sini bisa dipahami ya. Jawaban-jawabannya ya. Apakah perlu dikasih PR atau tidak usah? Bedanya sama tidak takut tuh apa? Ya Allah, Kak Anissa. Kak Anissa, kalau Datu Takoto itu darahnya sampai melewati lebih dari 15 hari, Kakak Anissa. Tetapi kalau ini kan tidak nyampe 15 hari, ini cuma 14 hari. Yang mana maksimalnya HF kan 15. Kalaupun terputus keluar darah bersih, keluar darah, tapi berhenti di hari ke-15, ya semuanya dihukumi HF, Kakak Anissa. Begitu, Kakak Anissa. Ya apa ini tidak usah PR, saudara. Apa? Oh, Zena. Banyak PR sekolah. Waduh. Ya apa ini? Terus bisa nggak paham nggak, Zainab? Kalau paham nggak apa-apa, wis nggak bisa dikerjakan. Wis, sekarang kita membahas bab berikutnya. Aduh, aduh, aduh. Duh, itu tadi gimana? Oh, sekarang kita membahas apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang mengalami istihadah. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang mustahadoh? Ngapain dia? Nah, mari kita bahas. Sebelum bersuci, seorang mustahaboh harus beristinja atau membersihkan darah dari kemaluan. Atau bahasa Indonesianya adalah cebok. Cebok dah bahasa Indonesia. Bahasa bahasa Indonesia apa lagi? Apa bahasa Indonesia istinja lagi? Hah? Ya, pokoknya istinja sudah. Membersihkan darah dari kemaluan. Nah, yang lebih baik dianjurkan itu pakai air dingin. Ya, karena air dingin ini lebih mudah untuk menghentikan darah. Nah, kemudian setelah itu dia ngapain?
kemudian menyumbat kemaluan tersebut dengan kapas atau kain. Ini yang perlu kita garis bawahi ya kakak-kakak. Oh bukan, kita stabilo aja. Nah, menyumbat dan diikat dengan seperti celana dalam yang kuat. Ini dipakai kalau memang dia mengalami istihadah yang deras. Atau bahasa Indonesia yang baik dan benar, bancar. Atau istihadahnya dia itu bancar, keluar darah teruslah. Kalau yang seperti ini perlu untuk disumbat. Adapun kalau keluarnya cuma sak seret, sak curut, dan misalnya atau keluarnya ketika kencing saja, kalau sudah dicebokin, sudah istinja hilang, ya sudah, tidak perlu pakai sumbat-sumbatan ini, tidak perlu pakai diikat. Yang perlu diikat dan disumbat adalah jika darahnya ini mengalir terus, keluar terus, baru disumbat. Nah, gimana caranya menyumbat itu? Yakni dengan memasukkan kapas atau kain ke dalam vagina. Nah, masukkannya seberapa? Bagaimana memasukkannya? Nah, ini dimasukkan sampai ke bagian yang tidak nampak ketika kita jongkok. Nah, ketika kita jongkok kan kelihatan tuh, ada yang kelihatan, itu namanya bagian dohir. Nah, kalau apa ini memasukkan kapas atau kainnya adalah sampai ke bagian batin. Jadi bagian yang tidak nampak ketika kita jongkok. Dan memasukkan kapasnya ini tadi harus masuk semua. Tidak boleh ada yang tersisa. Tidak boleh ada yang kiwir-kiwir. Kiwir-kiwir. Nah, atau misalnya dia pakai tampon, ya. Tampon itu namanya. Tampon kalau tidak salah bentuknya seperti ini. Dan ada kiwir-kiwirnya kan. Ada talinya yang dipergunakan untuk menarik dia keluar. Nah, ini tidak boleh. Si kiwir-kiwir ini, si kiwir-kiwir ini tidak boleh. Harus masuk semuanya, tidak boleh ada yang kiwir-kiwir. Kenapa? Karena jatuhnya dia akhirnya seperti membawa membawa benda yang bersambung dengan najis. Ya kan? Jadi ibaratnya kita lagi sholat, kemudian kita bawa tali, tapi talinya itu bersambung dengan air kencing misalnya. Kan tidak boleh. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau ada yang kiwir-kiwir ini tadi, karena si benang ini tadi bersambung dengan darah yang ada di dalam itu tadi yang hukumnya najis. Nah, jadi tidak boleh ada yang berkiwir-kiwir. Nah, tidak boleh ada yang sisa. Jadi masuk semuanya sampai ke bagian batin. Terus gimana ini? Dan ini pakai si menyumbat ini tadi. Ini ada syaratnya ya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama dia wajib memakai sumbatan itu jika dia memang perlu. Kayak darahnya misalnya mengalir terus. Nah, ini maka perlu pakai untuk sumbatan. Yang kedua syaratnya dia tidak merasa sakit yang luar biasa. Sakit yang tidak bisa ditahan, wes sakitnya. Nah, kalau yang sudah seperti itu sakitnya, maka tidak usah disumbat sudah. Tidak usah pakai sumbatan. Nah, syarat yang ketiga, yakni sedang tidak puasa. Kalau puasa, maka tidak usah disumbat. Kenapa? Batal puasanya, ada yang dimasukkan. Nah, jadi syaratnya untuk menyumbat itu, syaratnya yang pertama adalah dia perlu untuk disumbat. Karena darahnya keluar terus, mengalir terus. Kalau yang cuma sak-ceret di istinja kemudian hilang, nggak perlu pakai sumbat-sumbatan. Yang kedua, tidak sakit. Tidak sakit. Nah, yang ketiga, dia tidak puasa. Karena kalau puasa bisa batal puasa. Nah, terus kalau seandainya sudah maghrib, nah, buat orang yang berpuasa, baru maghribnya baru dia pakai sumbatan.
Untuk sholat maghrib dan sholat isya baru dia pakai disumbat. Ini untuk orang yang darahnya keluar terus, mengalir terus. Bisa difahami ya? Nah, ini ada yang nanya nih, kalau pakai menstrual cup, nah, ini pakai menstrual cup boleh, pakai menstrual cup. Cuman kadang menstrual cup itu bentuknya itu begini ya, ini, terus ada pegangannya untuk ditarik keluar. Kadang ini pegangannya ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, kalau mau digunting nggak apa-apa. Yakin nanti bisa mengeluarkan, nggak digunting. Nah, oh ya wis. Kalau kalau pakai menstrual cup juga tidak apa-apa. Boleh, boleh. Ya. Ini kalau apa ini namanya? Pokoknya selama si ujungnya ini tadi tidak keluar di batas dohir. Selama si menstrual cup ini masuk di batasan batin semuanya, tidak apa-apa pakai menstrual. Yes. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian setelah disumbat ini tadi, setelah itu diikat dengan seperti celana dalam yang kuat, baru kemudian berwudu. Nah, ini juga yang perlu kita garis bawahi, seperti seperti celana lah, haula, seperti celana dalam, karena bukan benar-benar celana dalam, seperti celana dalam yang kuat, baru kemudian berwudu. Jadi kita seperti apa mengikatnya dengan seperti celana dalam ini tadi? Ini ya, ini ya, ini kakak-kakak. Sudah saya siapkan ini. Nah, kita siapkan dua kain. Nah, ini bandananya anak saya ya. Karena saya tidak menemukan kain, kurang lebihnya seperti ini kainnya. Ini diikat di pinggang. Perlu, ini dah, ikat kok. Oh, kita ikat di pinggang. Nah, ini pendek ya, jadi gak, ya wis, pokoknya diikat di pinggang. Kemudian ada kain satunya lagi. Nah, ini satu lagi. Jadi kayak kita masukkan di antara dua kaki. Jadi kayak kayak celananya sumo itu loh. Iya, celananya sumo. Ya, dimasukkan. Tapi ini ya, yang ini dua ujungnya untuk kain yang kedua ini dipotong, dipotong atau terbelah dua. Saking ini enggak tak potong ya, soalnya bandananya anak saya. Hmm. Ini dipotong, ini. Kemudian ya wis gini, ini ibaratnya kaki ya, dimasukkan di kaki ini. Ya, nah begini nih. Nah, yang satu diikat ke tali yang diikat di belakang. Yang satunya lagi ini diikat di tali yang di pinggang di bagian depan. Diikat yang rapat. Bisa difahami enggak itu gambarannya? Nah, oh ada dah. Oh, ada yang nanya tadi. Ada yang tanya loh. 13 hari. Saja kalau hari ke 13, 14 bersih tapi kapas dimasukkan masih kotor. Apa termasuk haid lah? Kotornya ini gimana? Kotornya itu. Kalau seandainya masih masuk kotornya itu karena bercak yang masih termasuk warna darah, ya berarti masih haid. Gitu ya, Mbak Desi. Terus ini untuk Aisyah Radwan. Itu kan ya menstrual cup sudah ya. Itu sudah. Ya, tenang aja nanti itu dibahas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sampai sini. Untuk mengikatnya bisa dipahami nggak ini tadi? Mengikat ini tadi. Jadi, satu diikatkan di pinggang, satunya lagi, ya wes, digambar aja gitu. Jadi, loh, kenapa ini ada di sini? Ini apa cara ngilangno ini? Ini muncul gambar.
Jadi ini ya, ini tali yang pertama. Kain yang pertama kita ikat di pinggang. Nah, kita ikat di pinggang. Kemudian kain yang kedua kita kita cantolkan di sini. Nah, kayak gini gambarannya. Hmm? Oh, biji ya Allah ya Rahman. Sik, biji. Allah. Lu, manakah ini kamu? Biji. Maaf ya kakak-kakak sih. Kakak, kakak Fatima, kakak Fatima. Bagikan layar kita. Sik. Aku. Iya lah. Coba ada pemateri ini hilang. Baterai ini kan berapa? 8. Ya wes. Nah ini wes berbagi ini. Balik lagi ya kakak. Kita kembalikan lagi ini tadi. Nah, jadi kita kembalikan lagi. Jadi kain yang pertama digunakan untuk mengikat di pinggang. Sedangkan kain yang kedua diikatkan di antara dua kaki. Dimasukkan dulu kayak batik celananya sumo itu loh kakak-kakak. Nah, untuk kain yang kedua, nah, kain yang kedua itu dua ujungnya itu. Nah, dibelah menjadi dua. Jadi yang ini diikatkan di belakang, yang sini diikatkan di depan dengan kencang. Gitu loh. Jadi kayak celananya sumo loh, celananya sumo. Bisa dibayangkan nggak kakak-kakak ini? Oh, kakak-kakak bisa dibayangkan nggak itu mengikatnya? Nah, ini Mbak Desi wis paham. Yang lain gambarannya. Oh, alhamdulillah. Oh ya, Her. Nanti itu diikat dengan kencang. Ya, baru kemudian berwudu. Kakak tadi main di baterai lu terus. Menyumbat yang agak susah. Ya, nanti ada jalan keluar yang lain, Bu. Nah, sekarang kita kembali dulu ke materinya. Ini gimana? Nah, hmm, setelah itu diikat dengan, kan sudah diikat tadi ya. Kemudian baru berwudu, bersuci, bersuci dan ihtiyat tidak boleh dilakukan sebelum masuk.
Halo. Oh, ya wis kakak-kakak, kita lanjutkan lagi ya. Iya, terjadi kendala teknis ya kakak-kakak. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi, ini tadi bersuci wudhunya dan ihtiyatnya, yakni istinja, apa lagi, menyumbat dan lain sebagainya, tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Karena wudhu tersebut adalah wudhu darurat. Kenapa dikatakan wudhu darurat? Karena pas wudhu hadasnya tetap keluar. Kan gitu. Dan sebelum masuknya waktu tidak bisa, Kak Fatima ini bisa dilepas. Nah. Ya, karena ini. Dan sebelum masuknya waktu tidak bisa disebut darurat. Kenapa tidak bisa disebut darurat? Karena belum ada kewajiban untuk sholat. Nah, ketika sudah ada kewajiban untuk sholat, sedangkan dia tidak bisa wudhu, tidak bisa suci dari hadas lah, jadi darurat dah. Jadi maka dia tetap harus wudhu karena apa ini untuk diperbolehkan sholat itu tadi tetap harus wudhu. Makanya wudhunya dinamakan darurat karena ketika wudhu hadasnya tetap keluar. Tetapi dia tetap harus wudhu karena untuk diperbolehkan sholat itu tadi. Nah, terus ada pertanyaan tadi, gimana ini untuk apa ini anak perempuan yang masih virgin? Nah, gimana nih kalau pakai sumbat menyumbat nih? Takutnya nanti merusak selaput darah atau himen, himen ya. Himen tak bacanya? Himen? Ya wis. Iya tah, himen. Ya selaput darah aja wis. Himen tak kenal, himen, himen tak kenal. Nah, jadi gimana? Ya apa sih? Nah, ini ada pendapat, jadi ada dua pendapat ya. Kalau menurut Syekh Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar, nah, urutannya adalah istinja dulu, istinja,
istinja, kemudian baru menyumbat. Kasbu ini menyumbat ya kakak-kakak, kemudian baru asep. Asep ini mengikat. Nah, ini menurut Imam Ibn Hajar. Tetapi kalau Imam Romli yang didahulukan setelah istinja adalah mengikat. Mungkin yang lain bisa pakai pendapat ini, pakai pendapatnya Imam Romli. Jadi mengikat didulukan. Kalau seandainya dengan mengikat ini tadi darahnya sudah tidak keluar, nah, maka cukup sudah, tidak perlu disumbat. Jadi pakai pendapatnya Imam Romli. Dan juga yang perlu kita ketahui juga adalah dalam istinja, menyumbat, kemudian mengikat, kemudian wudhu dan sholat itu harus bersegera. Tidak boleh diputus-putus, tidak boleh ditinggal. Sek. Anu, aku mau nonton sinetronku, sek, nunggu dulu. Sinetronku ini main. Misalnya dia habis istinja, menyumbat, kemudian diikat, kemudian iklan sinetronnya dia sudah apa ini selesai, sudah main sinetronnya. Sek, tak nonton sinetron dulu, baru nanti habis gitu wudhu kemudian sholat. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh diputus. Kalau seperti itu bisa batal. Kalau seandainya dia sudah wudhu, belum sholat, kemudian dia apa ini namanya, dia berhenti dulu melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat, nonton misalnya, ngobrol, nah, maka batal. Harus mengulang lagi dari pertama, mulai dari istinja. Jadi istinja, menyumbat, dan mengikat ini harus berurutan dan bersegera. Habis istinja langsung disumbat, langsung diikat, langsung wudhu, langsung sholat. Ya, tidak boleh disambi, mau lihat ini dulu, ada, dan lain sebagainya, tidak boleh. Ya, jadi harus bersegera. Dan wudhu yang seperti ini hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Untuk satu kali sholat fardu. Sudah misalnya sudah wudhu dengan cara yang seperti itu, kemudian sholat duhur. Itu asar, maka dia harus wudhu lagi. Terus gimana itunya? Apa ini namanya ikatannya, sumbatannya, ini gimana? Harus diulang lagi. Nah, ini ada pendapat kalau seandainya darahnya tidak keluar sama sekali atau keluar cuma sedikit, nah maka yang diperbarui cuma ikatannya. Diikat aja, dirapatkan lagi, kemudian langsung wudhu sudah untuk sholat asar. Tetapi kalau keluarnya banyak, ya harus diulang lagi. Diulang lagi, mulai istinja lagi, menyumbat lagi, terus mengikat lagi. Tetapi kalau seandainya ikatannya tidak berubah, posisinya tetap semua, tidak miring-miring, nah, dan darahnya nggak keluar sama sekali atau keluar cuma sedikit, maka tinggal diperbarui katanya lebih dikencengkan lagi, kemudian wudhu saja. Nah, sekarang kita membahas, itu bisa dipahami ya hadirat. Nah, sekarang untuk mengetahui mana darah kuat, mana darah lemah. Darah, ada yang tanya tak? Kurang ya. Kayaknya mencari kain itu insya Allah lebih apa ya? Kalau gurunya, kalau guru kita menyarankan sih kayak celana yang celana hernia itu loh. Itu lebih kencang itu. Sekarang kalau untuk membedakan darah kuat dan darah lemah. Darah yang berwarna gelap lebih kuat dari darah yang berwarna terang. Darah yang berbau busuk menyengat lebih kuat dari yang tidak demikian. Darah yang kental lebih kuat daripada darah yang encer. Jadi darah itu semakin gelap warnanya, maka dia dianggap lebih kuat. Darah yang baunya lebih menyengat itu lebih kuat daripada yang tidak ada baunya. Darah yang kental itu lebih kuat daripada darah yang encer. Untuk apa kita mengetahui mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah? Karena insya Allah pembahasan berikutnya kita perlu mengetahui mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, karena hukumnya akan berdasarkan kuat dan lemahnya darah. Mana yang kuat, mana yang lemah, itu ada hukumnya masing-masing. Oleh karena itu kita harus mengetahui mana darah yang kuat. Nah, urutan darah yang kuat itu, urutannya
dari warnanya adalah dari yang paling gelap, yaitu hitam, kemudian merah ke kuningan. Ini semakin lemah ya. Merah ke kuningan, kemudian kuning, baru keruh. Nah, ini dari yang paling kuat hitam dulu, kemudian merah ke kuningan, kuning dan keruh. Itu dari urutannya dari yang paling kuat. Nah, sekarang adat adat ini adalah bahasa Arab ya. Adat ini bahasa Arab, artinya adalah kebiasaan. Ini juga perlu kita ketahui. Jadi perlu atau penting untuk mengingat kebiasaan head kita. Perlu dicatat. Kalau bisa dicatat. Ya. Kalau enggak, kalau malas mungkin bisa diingat-ingat. Nah, kapan apa ini kebiasaan mulai headnya, kebiasaan lama headnya, berapa hari dia headnya. Pokoknya intinya berapa lama head dan sucinya ini perlu untuk dicatat. Datang headnya di waktu apa itu juga perlu dicatat. Atau diingat-ingat lah. Nah, karena ini juga akan membantu kita nanti jangan sampai saya ketika mengalami istihadah. Itu. Nah, sampai sini ada yang nggak dipahami? Soalnya ini sudah melebihi jamnya ya. Nggak usah, nggak perlu diikat. Udah wudhu biasa. Istinja, dihilangkan najisnya, kemudian wudhu biasa, sholat. Bagaimana? Oke. Aduh, Fatima, untuk menyumbat tolong diulang. Ini Fatima ya. Waktunya tidak mencukupi ya Fatima. Atau Fatima nanti bisa japri sama Isa ya lewat WA bisa ya. Ya harus ya. Kita tutup saja ini. Apa ini namanya? Kelas kita dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. Kita tutup ya. Dimaafkan ya kurang lebihnya. Soalnya ini kakak operatornya harus pulang tepat waktu supaya tidak dimarahi abinya. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.